Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Sebelumnya saya mohon maaf. Satu, lama kali capek kan, tidak capek. Dari belum sarapan sampai udah ke kamar mandi 3 kali. Karena AC kedinginan. Habis itu aku makan lontong ke kamar mandi lagi. Yang ketiga minum bolak-balik 3 kali. Saya izin mohon maaf Bapak Ibu sekalian, tadi bergerak dari Medan memang pagi hari, ditambah perjalanan yang di luar dari dugaan. Tapi warahmatullahi subhanahu wa ta'ala, adik-adik, sebelum saya lanjut ke materi, izin saya perkenalkan diri. Nama saya Andi Rahim Pak. Enggak ada kipas, belit kali, datang wa inul, makanya ada kelewatan. Apa katanya? Tak nyambung. Dinding hijau, gorden merah. Datang wa jenam, bawa biasa sama catatan apa kan? 3 bulan. 3 bulan tak bayar uang arisan. Tahu ya? Mulutnya. Kalau lagi ustadznya begitu masuk, pendek. Oh iya, soalnya bawa koper, cocok dari pesawat aja. Bukan ibu, jangan tersinggung Pak. Ibu yang mana? Mantu yang tadi kemana jalannya? Itu yang kedua, Bapak Ibu warahmatullahi subhanahu wa ta'ala, sehingga karena ini kajiannya aku tengok banyak mama dan banyak anaknya, dan saya tahu kenapa anak-anak datang kemari, karena ada sebab kedua, yaitu si alam nanti ya. Maka saya mohon maaf, di satu sisi saya akan menyampaikan materi untuk oma-oma, tapi di sisi lain saya harus segera melompat supaya pengen dekat sama Rasulullah, pengen ikuti Rasulullah, pengen di samping Rasulullah, pengen sama Rasulullah. Tapi anak kecilnya kayak gini pernah nangis sampai gua Rasulullah. Gimana ceritanya? Ini kisahnya. Ada kisah Rasulullah sedang berdiri, siap-siap mau pergi perang. Panggil para sahabat, Pak. Semuanya berkumpul. Para sahabat siap. Berbaris. Siap. Para sahabat ada yang bawa pedang. Ada yang bawa panah. Ada yang bawa tombak. Kisah ini tertulis termaktub dalam kitab Aswar min Siyari As-Sahabat. Tiba-tiba dari jauh, dari ujung sana ada para sahabat. Tunggu ya Rasulullah, kami juga mau ikut. Datang naik kuda. Di mana suara kuda? Di mana suaranya? Bagus. Untuk nggak dibilang kuda yang mana? Suara kuda sama-sama ikuti Kandi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kalau ini suara apa? Kalau ini sapi. Kalau ini kalau ini badannya gede, telinga lebar, hidungnya panjang. Gimana suara gajah? Woi, apa? Gajah kebun binatang lepas. Ini pasukan kuda datang. Kami mau ikut. Datang naik kuda. Dari jauh abunya terbang makin dekat ke arah Rasulullah.
tepuk satu, tepuk dua, tepuk dua, tepuk dua, tepuk tiga. Lomba duduk rapi. Dari jauh juga datang pasukan naik kuda. Tunggu, kami mau ikut. Naik unta, kali ini naik unta. Namanya unta. Dek, dalam sejarah perang itu namanya perang Badar. Apa nak? Apa nak? Pasukan kuda 2 ekor, pasukan unta 70 ekor. Tiba-tiba, dari belakang datang anak kecil. Yang tadi nanti bilang rapi, gagah, ganteng. Kayak abang ini. Dan ini anak membawa sebilah pedang. Pedangnya panjang, besar, tinggi. Dalam sejarah saking tingginya, kalau pedang ini mau ditegakkan ke tanah, lebih tinggi lagi pedangnya daripada orangnya. Dan dia datang jumpai Rasulullah bersama dengan emaknya. Dia bilang sama Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku mau ikut perang. Aku ingin menjagamu ya Rasul, melindungimu dengan kekuatanku." Rasulullah diam. Lalu yang kedua, Rasulullah datangi anak itu. Lalu yang ketiga, Rasulullah dalam ilmu psikologi, kalau mau ngomong sama anak harus ada level, kontak matanya levelnya sama. Rasulullah ngomong sama anak nggak pernah berdiri. Rasulullah selalu menundukkan badannya. Lalu Rasulullah pegang kepala sambil memuji, Masya Allah, Masya Allah, mau ikut perang. Anak tangis senyum ke kiri. Lalu Rasulullah bilang, wahai nak, mau ikut perang? Rasul bilang, tak boleh. Pulang. Aku mau ikut perang ya Rasul. Tak boleh. Aku udah siap. Tidak bisa. Aku ingin bersamamu ya Rasul. Nah, tadi udah senyum, tiba-tiba nih anak langsung nangis. Dan dalam rumah kita keluar, Mama. Iya. Mau kemana? Mau belanja ke Ramayana. Ikut. Boleh. Ikut Mama. Nggak boleh. Ikut Mama. Terus mamanya bilang, udah mandi kau? Belum. Pergi masuk rumah, mandi dulu. Sabar. Yang begitu suruh mandi, begitu masuk ke dalam rumah, masuk ke dalam kamar mandi, begitu mandi, Mama Ayawa, pengalaman ya Bu ya. Sedih gak? Bu, nih anak nangis, emaknya namanya Anwar juga nangis. Kenapa nangis? Zaman dulu, kebanggaan bagi seorang emak, seorang ibu, seorang ayah kalau berhasil nganterkan anaknya dekat sama Rasulullah, dekat sama agama. Begitu ditolak suruh pulang, jangankan anaknya, emaknya pun sedih. Padahal kalau anak ikut perang, Bu, mati. Sekarang mau tanya sama ibu, ada lagi gak ibu tengok kita, keluarga kita, saudara kita yang menangis gara-gara anaknya tak diterima di pengajian? Tak ada. Tak ada. Kapan nangis? Kalau anaknya tak lulus PNS, nangislah. Kenapa kakak? Gak lulus siapa kayak nomor 1. Kok gak lulus? Itulah pada udah kebahagiaan, udah kejuang anak. Tanya siapa? Tanya orang. Lulus. Tapi sekarang tidak pernah aku tengok Bu, mama-mama nangis gara-gara
emaknya nganterkan anak-anaknya ditolak di sekolah Islam atau di pengajian. Kalau ditolak apa kan? Tenang kau, tenang. Bukan cuma di situ ada pengajian, masih banyak ustaz-ustaz lain kosong. Oh, aduh. Bapak Ibu Allah Subhanahu Wa Taala. Adik-adik, loba duduk rapi. Baliklah tuh anak sama emaknya. Balik ke rumah. Dibuka itu. Sampai di rumah nih anak tadi terus nangis. Apa dia bilang? Ibunda, aku mengajukan sama Nabi Muhammad. Tolong mama, tolong. Inilah hebatnya seorang anak yang beriman. Nah, pernah kamu nangis gara-gara mau bikin ngaji? Pernah kamu nangis laki-laki gara-gara minta sholat ke masjid? Nah, kapan nangis kalau nggak dikasih main HP? Nangislah boleh. Betul bu? Betul bu. Ibu lah orangnya. Anak ibu. Tak ada sekarang. Tadi emaknya. Yang kedua, tak ada sekarang anak-anak pun tengok yang dia pengen ngaji, pengen ke masjid sampai nangis. Cuma aku mau sholat masjid, mak. Ada. Kenapa? Karena standarisasi moral serta target orang tua zaman sekarang, mohon maaf, lebih banyak problem dunia. Kau sekolah untuk belajar, pinter, bisa kuliah, PNS, dapat kerja.